Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ayah Bunda. Kembali lagi dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Adik-adik sekalian yang tentunya hari ini kembali ya dalam program Pentas Genki, pasti sudah penasaran siapa sih video yang kemudian hari ini Kak Gusti akan tayangkan. Nah, hari ini Kak Gusti masih ya akan menayangkan usia kategorinya yang kedua, yakni 7 sampai 12 tahun. Nah, bersiap-siap ya bagi yang belum ditayangkan. Insya Allah siapa tahu hari ini kita tayangkan. Dan seperti biasa, Kak Gusti hari ini ditemani oleh Ustadz Rais Mukhlis yang pada kesempatan kali ini hadir ya di studio Dita TV. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat Kak Gusti. Pada kesempatan kali ini juga kita mau bersama-sama yuk, sebelum kita memulai rangkaian agenda kita pada hari ini, kita mau mendengarkan dulu ya kepada dari Wali Kota Banjarmasin Bapak Haji Ibnu Sina. Berikut kita saksikan bersama. Ketika dia bangun tengah malam, dia kemudian membuat adonan roti. Setiap dia mengadon roti ini, dia beristighfar kepada Allah. Setiap satu putaran, istighfar kepada Allah. Setiap satu putaran, dan begitu terus menerus. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hambal berkata, wahai penjual roti, yang engkau lakukan adalah menggiling roti, kemudian mengadon dan lain sebagainya, yang engkau persiapkan untuk engkau jual besok. Lalu kemudian setiap putaran itu selalu engkau iringi dengan istighfar. Saya ingin bertanya, wahai penjual roti, sudah berapa tahun engkau beristighfar ini? Ini sudah 30 tahun lebih, sudah puluhan tahun. Lalu kemudian Imam Ahmad bertanya kepadanya, ma samaratu fi'lik? Apa manfaat dari perbuatan istighfarmu itu? Lalu kemudian penjual roti mengatakan, seluruh usahaku lancar, seluruh rezekiku lancar, dan hampir-hampir tidak ada urusan-urusan yang kemudian mempersulit diriku. Betul kata Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kata penjual roti, saya punya cita-cita satu, agar sebelum saya meninggal dunia dipertemukan dengan seorang imam besar yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Kaget Imam Ahmad bin Hambal. Oh, ternyata istighfarmu ini yang menyebabkan aku sampai seperti ini. Puluhan tahun sudah beristighfar, ternyata satu yang belum dikabulkan Allah, yaitu bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Lalu kemudian dia diusir dari tempat sholat, diusir dari masjid tadi. Lalu kemudian dia tiba-tiba saja berjalan ke Basrah tanpa tujuan. Ternyata kata Imam Ahmad bin Hambal, istighfarmu itu yang menghantarkan aku ke sini. Karena Allah ingin mengabulkan doa-doa yang kau panjatkan. Jadi ternyata kata Imam Ahmad bin Hambal, ketahuilah wahai penjual roti, akulah Imam Ahmad bin Hambal. Lalu kemudian penjual roti kaget, lalu melepas adonannya, dan kemudian dia cium tangan Imam Ahmad bin Hambal, dia peluk. Nah, ternyata Allah mengabulkan permohonan terakhir dari seorang penjual roti, yaitu ingin bertemu Imam Ahmad bin Hambal, dan kemudian istighfarnya lah yang mempertemukan dia dengan seorang imam besar, Imam Ahmad bin Hambal. Jadi jangan lupa Bapak Ibu semua, jangan pernah bosan untuk beristighfar kepada Allah. Karena istighfar itu adalah kunci dikabulkannya doa. Ya, kunci dikabulkannya doa. Dan dalam kesempatan yang lain, nanti kita akan lanjutkan tentang bagaimana cerita seorang Imam Hasan al-Basri menjawab pertanyaan dari murid-muridnya. Semua pertanyaan dijawab dengan istighfar. Nanti pada kesempatan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan papadah dari Wali Kota ya Bapak Haji Ibnu Sina. Dan sekedar informasi juga mungkin Ayah Bunda ya yang mungkin baru saja menyaksikan program Pentas Genki kali ini, bahwa program Pentas Genki akan memperebutkan Piala Wali Kota Banjarmasin. Jadi Ayah Bunda, adik-adik sekalian, insya Allah bagi para pemenang nanti akan mendapatkan piala dari Bapak Wali Kota kita tercinta tentunya. Dan pada kesempatan kali ini juga kita mau menyaksikan adik-adik, ayah bunda yang mungkin juga penasaran siapa aja sih ya wajah-wajah atau nama-nama yang hari ini akan ditampilkan dalam episode kali ini.
Berikut kita sajikan selengkapnya untuk adik-adik dan ayah bunda sekalian. Sudah beberapa ya Ustadz ya, kita mendengarkan Papa ada wali kota, kemudian juga mendengarkan dan menyaksikan secara langsung highlight dari 8 para peserta. Untuk pada kesempatan kali ini di hari Jumat ya, terkadang hari Jumat Ustadz betul-betul menjadi tantangan tersendiri bagi laki-laki. Iya. Kenapa tuh Ustadz? Langsung iya jawabannya. Karena banyak dari teman-teman atau dari saya sendiri terkadang bilang bahwa kita kan harus melangsungkan yang namanya sholat Jumat. Iya. Ya. Bukan berarti kita menganggap itu menjadi sebuah beban. Karena memang di satu sisi ketika laki-laki melaksanakan sholat Jumat di setengah hari gitu ya, kemudian juga apalagi misalnya jarak ke rumah dengan masjidnya cukup berjauhan begitu ya, yang memerlukan waktu yang luar biasa. Ini kan terkadang dengan pakem surah ya, khususan dari masjid itu kan macam-macam ya Ustaz ya. Ada yang pakemnya surahnya yang memang cukup panjang, ada yang memang cukup pendek begitu. Dengan ragam seperti itu untuk tetap menjaga hati agar sholat Jumat ini tidak menjadi sesuatu hal yang berat dikerjakan pada saat bulan Ramadan itu sendiri, gimana sih? Jadi ya, sebelumnya kita ketahui dulu bahwa sholat Jumat adalah fardu ain bagi laki-laki ya. Jadi kalau laki-laki, ya setiap laki-laki itu harus sholat Jumat. Nah, kecuali nanti ada uzur-uzurnya ya. Kalau ada uzurnya itu maka dipersilahkan untuk menggantinya dengan sholat zuhur. Salah satu uzurnya nih Kak Gusti adalah misalnya sakit, atau misalnya uzurnya lagi hujan. Ya, hujan lebat misalnya kan, kalau ke sana malah basah misalnya. Nah, itu boleh diganti dengan sholat zuhur di rumah. Nah, mun gerimis saja kedusa langsung atau sakit kepala sedikit aja gitu ya, atau yang misalnya sakit kepala sedikit aja tiba-tiba langsung 3 salon ya. Olah besar gitu. Betul. Nah, jadi jangan, itu adalah kewajiban kita ya. Jadi khusus laki-laki itu diwajibkan untuk sholat Jumat berjamaah. Nah, kemudian kalau sampai di sana ya, perlu kita ketahui bahwa untuk sholat Jumat surah yang disunnahkan itu adalah surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Nah, jadi itu harus kita, ya bahasanya tuh mau kada mau imam bilang baca sabbihis lawan Al-Ghasyiyah ya itu sudah karena jadi masalah, karena memang kesunahannya seperti itu. Lalu kalau seandainya pun misalnya harinya hujan, di luar banyak jamaah, nah itu kondisional karena itu sunnah hukumnya. Nah, jadi kita juga harus melihat jamaahnya. Jadi misal panas pemberangat, nah itu imam harus paham-paham. Atau hujan di luar kasihan sampai tuntung Al-Ghasyiyah kan, nah itu bisa diganti dengan surah yang lain seperti itu. Jadi tentu ya banyak juga anak-anak sekalian dari kita semua ya, karena dari kecil misalnya sama orang tua ikut sholat Jumat, lalu kemudian juga mendengar sholat Jumatnya dengan surah yang selalu sama, dan otomatis jadi hafal ya Ustaz. Jadi hafal. Walaupun mungkin secara runtutan huruf per hurufnya kita tidak melihat dengan jelas gitu, hanya sebatas pendengaran, tapi pada saat ketika misalnya imam melafalkan, kita mampu mengikuti dengan kemampuan pendengaran itu tadi ya. Jadi ya ternyata itu juga menjadi hal yang positif ketika mungkin bagi ayah-ayah di luaran sana mengajak dari putra-putranya yang mungkin insya Allah segera akan
dirasakan pengalamannya oleh Ustadz ya, Iya. karena masih putri-putri Iya, Ustadz ya. seperti putri. Oke, Masya Allah. Nah, di kesempatan kali ini kita nanti akan mengajak ayah bunda maupun juga para adik-adik sekalian yang nantinya akan kita lihat bersama. Ada 8 peserta kembali kita akan tayangkan untuk diberikan penilaian oleh Ustadz Faiz Mukhlis. Dan kita jeda dulu yuk, usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Quran Harapan Bangsa. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ayah bunda adik-adik sekalian, kembali lagi dalam program Pentas Generasi Qurani Harapan Bangsa. Seperti biasa di segmen kedua Kak Gusti mulai ya menayangkan 3 peserta pertama dalam kategori 2, yakni usia 7 sampai 12 tahun. Nah, kira-kira siapa aja nih ya? Yang pertama Kak Gusti mau baca dulu, ada Ahmad Sultan, usianya 8 tahun, dari pelajar SDIT Al-Firdaus dengan surah Al-Balad. Berikut kita sajikan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sultan, kelas 3B Askolani, SDIT Al-Firdaus Banjarmasin. Saya akan membaca surat Al-Balad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta illum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayasabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdayn. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Faqqu raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masqabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matsrabah. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narum mu'sadah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, tadi ya Ahmad Sultan ini sudah melantunkan surah Al-Balad. Boleh Ustaz langsung berikan penilaian. Baik, terima kasih Kak Gusti. Tadi kita dengarkan ada Ahmad Sultan membacakan surah Al-Balad. Nah, jadi dalam episode ini kita ketemu dengan surah Al-Balad ya. Nah, untuk Ahmad Sultan ini saat membaca wa antahillum. Nah, wa antahillumnya haknya harus jelas ya. Maksudnya jangan mengambang nyambat makharij hurufnya. Nah, jadi wa antahillum, jadi harus kedengaran haknya. Kemudian di ayahsabu juga terbaca huruf ha ya. Ayahsabu allai. Nah, ayah bacanya ayah. Nah, terakhir di bil marhamah. Nah, marhamahnya kurang tebal. Nah, jadi harus ditebalkan. Kenapa ditebalkan? Karena ra sukun sebelumnya kasrah. Sebelumnya fathah. Nah, jadi hukumnya tafkhim bukan tarqiq. Nah, jadi tafkhim itu ra-nya dihukumi tebal. Wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Nah, jadi agak tebal marhamah. Jadi terbacanya agak tipis marhamah. Mar kalau mar beda dengan maur. Nah, jadi ada perbedaan antara tarqiq dan tafkhim. Kedepannya untuk Ahmad Sultan yang tadi sudah membacakan Al-Balad, hafalannya sudah bagus. Nah, tinggal ditingkatkan lagi makharij hurufnya.
harus sesuai dan jangan sampai kurang jelas. Nah, mudah-mudahan untuk Ahmad Sultan kedepannya lebih bagus lagi. Jangan lupa sering-sering tahsin dan murajaah hafalannya. Masya Allah, apalagi usianya baru 8 tahun ya. Ini luar biasa, sudah bisa menghafalkan surah Al-Balad. Dan berikut di peserta kedua, kita mau menyaksikan ya video dari Ahmad Nur Rashid. Usianya 11 tahun dari RTI Nurul Islam dengan surah Asy-Syams. Berikut kita sajikan selengkapnya. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Nah, kembali Ustaz. Dari Banjarmasin ya, Ahmad Nur Rashid usianya 11 tahun. Boleh langsung nilai. Baik, terima kasih Kak Gusti. Nah, untuk Ahmad Nur Rashid tadi sudah membacakan surah Asy-Syams ya. Secara keseluruhan hafalan bagus. Makharij hurufnya juga bagus. Juga tadi membawakan lagunya juga sudah bagus. Jadi catatannya tidak Kak Gusti. Tidak ada? Tidak ada catatan. Masya Allah. Jadi untuk Ahmad Nur Rashid harus ditingkatkan lagi, mungkin bisa divariasi, maksudnya divariasi gini. Dalam satu surah mungkin bisa dibawakan dengan 2 irama ya. Nah, jadi tadi bagus sudah irama bayatinya. Nah, ditambah lagi mungkin dalam satu surah dengan 2 irama itu akan menambah nilai ya. Nah, jadi kadang monoton di satu irama. Satu iramanya sudah bagus, artinya sudah menguasai dengan lagu tersebut. Nah, tinggal ditambahi lagi, bisa dengan hijaz kah, tambahi pulang di tengah-tengah ayatnya. Dia ada perpindahan antara lagu bayati ke hijaz atau pindah lagi bayati ke soba, seperti itu Kak Gusti. Masya Allah, aduh ini hawa-hawa nih ya, hawa-hawa kepercayaan diri orang tua, ayah bunda mungkin insya Allah ya. Semoga terus didoakan anaknya, siapa tahu bisa masuk semifinal, apalagi Iya. masuk grand final. Amin ya gitu ya. Masya Allah, terima kasih Ahmad Nur Rashid ya, semangat terus. Nabila Az-Zahra Ramadhani ya, ini surah yang baru saja kita bahas tadi ya. Ya. Tentang hari Jumat dari pelajar SD IT Al-Firdaus dengan surahnya Al-A'la. Berikut kita sajikan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Nabila Azahra Ramadhani, umur saya 10 tahun. Saya akan membacakan surah Al-A'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa, wallazi qaddara fahada, wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Baru aja kita bahas tadi di segmen 1 Ustaz. Ya. Dan alhamdulillah di segmen kedua kali ini peserta 3 putri lagi ya, yang kemudian juga melantunkan surah Al-A'la. Seperti apa Ustaz? Baik, terima kasih Kak Gusti. Nah, tadi kita sudah dengarkan Nabila Az-Zahra bacakan surah Al-A'la ya. Nah, untuk Nabila, surah Al-A'lanya harus diperhatikan antara huruf hamzah dan ain ya. Nah, tadi Sabbihisma rabbikal a'la, a'la tadi terbaca a'la ke hamzah ya. Kemudian faja'alahu gutha'an ahwa, guthanya ke sin ya, pada ta tipisi lagi. Kemudian wadzakir in nafa'atiz zikra. Nah, nafa'atiz zikra juga ainnya hampir seperti huruf hamzah. Nah, jadi harus diperhatikan. Thumma, nah juga thumma ta, hati-hati tertukar dengan huruf sin. Nah, jadi harus dilatih lagi huruf-huruf yang mirip ya. Catatan di sini ada huruf ta dan huruf sin, kemudian hamzah dan ain. Seperti itu Kak Gusti. Insyaallah. Wah, ini sudah ada 3 peserta ya. 2 putra 1 putri. Tadi kita dengarkan bersama masukan-masukan yang insyaallah ini bisa menjadi pembelajaran, evaluasi untuk peningkatan kualitas adik-adik sekalian. Semangat terus ya belajarnya ya. Nah, di segmen berikutnya kita mau mendengarkan lagi. Ada 3 video lagi yang akan kita tayangkan bersama, yang tentunya juga kita mau tayangkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Alhamdulillah, terima kasih Ayah Bunda. Kita kembali lagi dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Nah, di video keempat kali ini kita mau menyaksikan ya secara langsung ada Muhammad Fathan Nur Dafa, usianya 9 tahun dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Hamid Banjarmasin dengan surahnya Asy-Syams. Berikut kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathan Nur Dafa, umur 9 tahun, sekolah di MI Al-Hamid Banjarmasin, kelas 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal laili iza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha
وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Boleh Ustaz, langsung berikan penilaian. Baik, terima kasih Kak Gusti. Ada tadi Muhammad Fathan Nurdafa ya. Ya. Bacakan surah Asy-Syams. Nah, untuk Muhammad Fathan tadi catatannya yang pertama adalah hati-hati huruf ro-nya jangan terlalu over ya. Nah, jadi jangan terlalu banyak getaran. Cukup sedikit aja getarannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nirrajim dikit aja, jangan nir. Nah, kalau itu over. Nah, kemudian saat membaca ha yang betatai, nah ini juga ha seberataan ya. Jadi wasyamsi waduhaha gini wal qamari idza talaha. Nah, itu hati-hati ya. Lihat hurufnya. Kalau itu ha ya bunyikan ha, tapi kalau itu ha haganal di orang Banjar tuh hanya haganal. Nah, itu perlu penekanan sedikit, masukkan ke bawah. Paling bawah tenggorokan ha sama dengan makhraj huruf hamzah a ha itu sama andakannya. Nah, jadi jangan sampai tertukar. Saat membaca idza juga ke huruf zai ya. Nah, jadi hati-hati. Yang terakhir yaghshaha terbaca terpantul padahal dia bukan huruf qalqalah. Nah, untuk Fathan sering-sering tahsin bacaan dengan ustadz dan ustadzahnya, tetap semangat belajar, apalagi itu belajar Al-Quran yang insya Allah mendatangkan pahala bagi yang belajarnya, dan insya Allah mendapatkan pahala juga untuk kedua orang tuanya bagi yang belajar Al-Quran anak-anaknya. Juga jangan kendor untuk menghafal, tambah terus hafalannya yang insya Allah nanti mudah-mudahan untuk Muhammad Fathan bisa menjadi hafiz yang menjadi kebanggaan kedua orang tuanya seperti itu. Masya Allah ya. Kita mau lihat lagi yuk. Di peserta kelima ya, ada Sira Malika Akila. Usianya 10 tahun dari SDIT Al-Firdaus dengan surahnya Al-A'la. Berikut kita tonton bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sira Malika Akila, umur saya 10 tahun. Saya akan membacakan surah Al-A'la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa
Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, surah Al-A'la kembali dilantunkan kali ini oleh peserta kelima kita, yakni Sira Malika Akila, usia 10 tahun. Baik, terima kasih Kak Gusti. Tadi kita dengarkan ada Sira Malika Akila membacakan surah Al-A'la. Hari ini ada 2 ya yang membacakan surah Al-A'la ya, dan keduanya putri ya. Ya. Keduanya putri yang membacakan surah Al-A'la. Nah, untuk Sira, ini hati-hati saat membaca mad wajib mutasil. Mad wajib mutasilnya panjangi lagi lah. Panjangi lagi sikit, panjangi. Dia orang amunta itu sakit lagi. Sakit panjangi. Nah, jangan mungkin tadi terbacanya hanya 4 harokat. Nah, tambahin lagi sakit 5 sampai 6 harokat. Nah, juga saat membaca suhufi Ibrahim wa Musa, nah suhufinya haknya juga hati-hati jangan sampai tertukar dengan huruf H. Secara keseluruhan sudah bagus. Tadi hafalannya juga sudah lancar, tinggal ada 2 catatan kecil, catatan sedikit nang itu, nah 2 buting itu aja. Insyaallah mudah-mudahan Sira Malika Akila kedepannya bisa lebih bagus lagi. Masya Allah, amin, ya Rabbal Alamin. Luar biasa, semoga itu bisa menjadi masukan ya buat Sira Malika Akila. Ini bisa dipanggil Sira, bisa dipanggil Malika dan juga Akila. Ya, Masya Allah. Malika tuh ada Qori'ah ya, Qori'ah yang juara apa? Juara remaja apa kalau salah, anak-anak kalau salah itu yang juara 1 dari Kalimantan Barat. Wah, gelaran NTQ ya. NTQ ya, Malika. Masya Allah, Masya Allah. Nah, di peserta ke-6 kita mau menyaksikan ya, ada Reski Alwafi, usianya 9 tahun, dari SDIT Anak Soleh Mandiri dengan suaranya Al-Buruj. Berikut kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. Allahumma arhamna bil Quran. Wah, ini jarang-jarang ya Ustaz ya. Ya. Ini bacaannya yang kemudian juga tadi dilantunkan adalah surah Al-Buruj. Seperti apa Ustaz? Baik, terima kasih Kak Gusti. Nah, tadi kita sudah mendengar surah Al-Buruj yang dibacakan oleh Muhammad Reski Alwafi. Nah, tadi secara keseluruhan hafalannya mungkin sudah bagus ya. Cuma ada sedikit ketinggalan nih, qutila ashabul ukhdudnya
terbaca kutil ashabul ukhdud. Nah, jadi hati-hati. Barisnya harus dibaca semuanya ya. Ya. Kutila ashabul ukhdud, terbaca kutil ashabul ukhdud. Nah, itu otomatis diganti sukun. terganti jadi sukun. Nah, sama juga idhum 'alaiha qu'ud. Nah, idhum itu jangan dikolkolahkan seperti saat membaca huruf jim. Tadi terbacanya kolkolah. Nah, secara keseluruhan sebenarnya hafalannya sudah bagus. Ada 2 catatan yang sedikit inilah harus diperhatikan. Artinya hafalannya harus dimurajaah lagi agar baris-barisnya itu tidak ada kesalahan saat membacanya. Karena kalau ada kesalahan ya otomatis itu akan mengurangi nilai. Nah, untuk Muhammad Rizky Al-Wafi tetap semangat belajarnya, semangat murajaah hafalannya, karena menghafal itu mudah, yang susah itu murajaah atau menjaga hafalannya. Nah, itu yang agak susah. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi untuk Muhammad Rizky Al-Wafi. Amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih untuk Muhammad Rizky Al-Wafi, usianya 9 tahun. Jadi masih panjang insyaallah, atas masukan ustadz maupun ustadz-ustazahnya ya di sekolah, maupun juga ayah bunda yang tentunya juga menjadi polesan-polesan tersendiri agar nanti Muhammad Rizky Al-Wafi ini bisa menjadi hafiz yang Masya Allah memiliki kualitas yang baik ya. Di segmen berikutnya kita mau sajikan kembali ada 2 peserta tambahan yang insya Allah menjadi peserta terakhir kita dalam episode kali ini. Seperti apa? Kita balik terlebih dahulu usai kita tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Alhamdulillah, terima kasih ayah bunda, kita kembali lagi dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa ya. Dalam kesempatan kali ini masih ada 2 peserta yang belum tampil. Tadi kalau ayah bundanya atau adik-adiknya sudah menunggu kapan ya Kak Gusti ini tampilkan videonya. Nah, kali ini mungkin ya 2 video yang insya Allah akan Kak Gusti tampilkan. Peserta ke-7 kita ada Muhammad Zaini Rahman, usianya 10 tahun dari Tahfiz Darul Furqan Al-Latif dengan surahnya An-Naba. Masya Allah ya, ini bisa dengan durasi yang kemudian sudah ditentukan yakni 3 menit. Kita saksikan bersama video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Qalla saya'lamun summa qalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa 'azaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba turaba wa ka'san mihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba.
بالسماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran, surah An-Naba, surah pertama di juz 30 ya Ustaz, Ya. betul ya, yang tentunya juga menjadi syarat untuk kategori 7 sampai 12 tahun, dan kali ini dilantunkan oleh usia yang 10 tahun Ustaz. Boleh penilaian. Baik, terima kasih Kak Gusti, ada Muhammad Zaini tadi membacakan surah An-Naba, ya lumayan panjang untuk surahnya. Ada beberapa catatan yang nanti harus diperhatikan untuk Muhammad Zaini Rahman. Yang pertama, saat membaca yatasaalun amma yatasaalun, nah itu alunnya tadi ke huruf ain ya, tadi baca ke huruf ain. Kemudian ikhfa, nah tidak semua ikhfa itu samarnya bunyinya eng. Nah, jadi kalau latihan awal-awal ya boleh lah. Wa anzalna, jadi nah itu awal-awal, tapi kalau sudah nanti ke depannya harus dilatih lagi samarnya dengan huruf setelahnya. Nah, jadi jangan eng berataan. Kalau eng itu biasanya samar ke huruf qaf ataupun ke huruf kaf. Min qablihim, nah, misalnya seperti itu. Atau makafara seperti itu. Jadi boleh ang bunyinya atau eng, huruf kaf dan huruf qaf. Kalau yang lain-lainnya, nah itu samarnya dengan huruf setelahnya seperti yang dibaca oleh Ananda Zaini Rahman tadi, samarnya huruf zai, jadi huruf zai-nya disamarkan seperti ini. Wa anzalna, nah, jadi hendak menyambat huruf zai tapi antara. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Nah, seperti itu untuk membaca ikhfa ya. Huruf fa juga ada mahmuz atau ada hamasnya, ada mahmuz atau hamas fa. Jadi ada angin yang keluar, fa bukan pa. Nah, ada kayak itu ya. Fa mau kemana? Nah, jadi fa. Kalau dalam abjad itu F ya Ustaz ya, bukan nah, P. Bukan P, jadi F. Fakanat seperti itu. Kalau jaza juga zainya atau mad wajib mutasilnya juga kurang sempurna, harus dipanjangin lagi. Kedepannya untuk Muhammad Zaini sering tahsin bacaan, merajah hafalannya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah ya, apalagi tadi Muhammad Zaini Rahman dalam episode kali ini merupakan satu-satunya ya Ustaz ya, yang melantunkan surah An-Naba. Luar biasa hafalnya, sudah baik. Dan tentunya di peserta ke-8 kita mau menyaksikan ya, peserta terakhir kita ada Aziza Lutfia Mutaharah. Masya Allah, usianya 8 tahun, SD Tahfiz Bilingual Darul Quran Istiqomah dengan surahnya At-Tariq. Berikut kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min baini sulbi
وما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Bagaimana Ustaz penilaiannya? Untuk Baik. peserta terakhir kita? Terima kasih. Ini peserta terakhir kita semangatnya. Para kulik. Kentara ya Ustaz. Untuk Aziza Lutfia Mutahharah ya. Tadi sudah membacakan surah At-Tariq. Nah, catatannya ada beberapa nih. Yang pertama, saat membaca huruf qaf dan kaf hati-hati tertukar. La qaulun fasl. Terbacanya la qaulun. Qa ya, bukan kaf. Kemudian alaiha hafiz juga terbacanya kayak ke huruf kha. Kha alaiha hafiz. Nah, seperti itu kurang lebihnya bacanya. Kemudian sarair tipis ya. Ro-nya walaupun sukun itu ditipisiakan. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad'a. Nah, jadi yang nasir sarair itu tipis ro-nya, jangan yauma tublas sarair. Nah, ir itu tebal, ir bunyinya. Nah, harus ditipisi lagi. Untuk Azizah, hafalan sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi bacaan, kualitas bacaannya, maksudnya tajwid dan fasahahnya. Insya Allah kalau sering-sering diperbaiki di hadapan ustadz dan ustazahnya, insya Allah untuk Azizah Lutfia Mutahharah bisa lebih bagus lagi. Tetap semangat menghafal ya, sama tetap semangat belajar Al-Qur'annya. Insya Allah ke depannya bisa lebih mantap dan lebih bagus lagi. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau kita melihat ya, dari ke-8 para peserta putra maupun putri ini memiliki semangat yang luar biasa untuk menghafalkan surah-surah, karena terkadang ya Ustaz ya, juz 30 ini sendiri menjadi rujukan istilahnya untuk memulai. Terkadang Betul. bisa hafal berbagai surah. Ini tentunya juga dimulai dari juz 30. Betul. Kalau istilahnya menghafal juz amma pun juga menjadi bagian yang sebenarnya membanggakan bagi kedua orang tua, karena tentu itu bisa menjadi modal untuk bisa menjadi seorang imam. Bukan hanya mungkin di lingkup musola atau kemudian juga di masjid, tapi paling tidak untuk dirinya sendiri dan juga keluarga. Betul. Paling tidak ya, Masya Allah. Ini sudah ada bibit-bibitnya, tinggal ayah bunda, ustadz ustazah ini bisa memberikan masukan, semangat, karena yang paling utama adalah semangatnya. Sebagaimanapun pembelajaran yang diberikan, kalau mungkin sudah putus asa, kalau mungkin sudah patah semangat ya Ustadz ya, maka pembelajaran itu pun juga dirasa sia-sia. Jadi insya Allah adik-adik sekalian tetap semangat ya belajarnya, sekalipun sudah mulai belajar puasa, ada yang setengah hari, ada yang sudah full. Ini insya Allah tetap semangat untuk belajar, karena yang paling penting adalah semangatnya itu tadi. Kalau tidak semangat, sholatnya, puasanya, atau bahkan melatih hafalannya juga dirasa kendor tadi. Betul. Yang disampaikan oleh Ustaz. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Nah, di segmen berikutnya kita mau mendengarkan ya kesimpulan dari Ustaz maupun juga saran yang langsung insya Allah menjadi penutup dalam gelaran episode kali ini. Usai jeda tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Quran Harapan Bangsa.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ayah bunda dan adik sekalian dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Ini sudah mulai persiapan ya, persiapan buka, persiapan untuk takjil, Ya. persiapan untuk kemudian juga melakukan berbagai aktivitas gitu ya. Atau ada juga yang Ustadz ya, yang mungkin bagi sebagian keluarga persiapan untuk setelah sholat tarawih mau cari baju baru. Ini sebenarnya bukan sebuah kewajiban tapi tradisi yang mungkin bagi sebagian keluarga di Banjar ya, di Indonesia pada umumnya ini menjadi sebuah hal yang istilahnya menjadi sebuah bentuk kesyukuran. Iya. Ya, pada saat misalnya mendapat rezeki atau apa untuk meraih kemenangan, dijemputnya kemenangan dengan pakai pakaian yang terbaik. Iya. Dan didefinisikan yang terbaik itu adalah yang baru. Betul. Nah, yang kemudian juga itu tidak salah asal tidak berlebihan ya Iya. Ustaz ya, Masya Allah. Jadi biasanya adik-adik atau misalnya ayah bunda paling semangat tuh dalam pilih-pilihin warna gitu ya, matching-matchingin Pokoknya- keluarga, temanya apa tahun ini ya Iya, Ustaz ya. harus couple semuanya. Couple, triple, apa lagi. Karena untuk keperluan foto juga. Iya. Masya Allah, itu menjadi sebuah kenangan yang pastinya juga menjadi kebahagiaan tersendiri bagi ayah bunda di rumah sekeluarga. Nah, di tadi Ustadz episode kali ini kan kita sudah menyaksikan ya, ada 8 episode, 8 peserta yang Ya. sudah kita tampilkan dalam episode kali ini maksudnya. Boleh berikan masukan, kesimpulan, dan saran Mas. Ya, baik ya. Untuk peserta yang hari ini masih sama dengan peserta yang kemarin, usia 7 sampai 12 tahun. Ada beberapa mungkin yang harus diperhatikan untuk peserta ke depannya ya, walaupun nanti misalnya pentas Genki sudah selesai. Yang pertama harus bacaannya sering-sering ditahsin dengan ustadz dan ustazahnya. Jadi jangan koler di orang Banjar tuh kita mendatangi ustadz dan ustazah untuk membetulkan bacaan kita, karena amun bacaannya bagus, nah insya Allah itu pahalanya juga akan mengalir. Nah, kalau bacaannya kada pas, kada bagus, nah otomatis itu membaca Al-Quran tuh bisa mendapatkan dosa ya. Nah, jadi harus belajar, sering-sering belajar. Nah, kalau catatannya 8 peserta yang sudah tampil ini masih ada lagi huruf-huruf yang tertukar, ain dan hamzah kurang teliti, kemudian juga ada ha dan ha juga masih tertukar ya, dalam artian secara makharijnya salah penepatannya. Tahujanya biasanya ini ha, tapi saat pengucapan biasanya tersalah. Kenapa? Karena kurang teliti. Nah, jadi harus teliti lagi bacaannya, sering-sering tahsin, karena insya Allah kalau kita rancak belatih itu modelnya ada rem sorangan. Jadi membaca bila ada salah tuh model kerasaan sorangan. Salah nih, lalu bulik pulang. Nah, kayak itu. Jadi harus sering-sering membaca. Untuk hafalan sering-sering murojaah ya. Hafalan itu pang dah. Salah satu cara untuk mengikatnya kuat ya harus dengan rancak-rancak diulang. Ada pepatah lancar kaji karena diulang. Masya jadi harus seperti itu. Allah, luar biasa. Bayangkan kalau misalnya para sahabat gitu ya Ustadz ya, para habaib alim ulama yang kemudian juga tidak kemudian mengulang-ulang Iya. dan kemudian juga tidak menulis kembali begitu ya lantunan ayat suci Al-Quran yang kemudian hari ini kita pelajari dalam berbagai ilmu Iya, yang tentunya juga pasti akan tergerus sendirinya. betul. Tapi bayangkan sudah berapa ribuan tahun yang kemudian juga hanya Al-Quran istilah yang kemudian juga tidak berganti Iya. satu huruf Betul. pun dalam pemaknaannya, dalam penafsirannya. Walaupun ada tafsir-tafsir dalam beberapa kitab Al-Quran ini sendiri memang ada variasinya, Iya. tapi kuncinya tetap sama. Iya. Dan apalagi sudah di bawah naungan oleh Majelis Ulama Indonesia ya Ustaz Iya. ya, yang tentunya juga menjadi pakem tersendiri memang untuk kemudian juga menjadi kunci bahwa betul-betul Quran yang kemudian kita hadiahkan pada saat ke pembeli atau pedagang itu tadi insya Allah betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Masya Allah. Ini terima kasih untuk Ustadz Rais Mukhlis yang sudah hadir kembali dalam program Pentas Genki. Boleh juga nanti Ustadz ya, kalau misalnya Ustadz juga mau sambil-sambil cari baju
Ini bisa hubungi baju yang kayak saya pakai hari Iya. ini bersama dengan Fatkhaira Banjarmasin Kota. Terima kasih ya. Terima kasih juga bagi Bang Kalsel. Terima kasih juga kepada seluruh vendor yang tentunya juga mendukung Wali Kota Banjarmasin, pemerintah Kota Banjarmasin, dan tentunya Duta TV yang menayangkan program Pentas Generasi Quran pada kesempatan kali ini. Akhirnya Kak Gusti dan juga Ustadz Reza Kulis mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.